Nah, sudah. Sudah oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan kedua pendidikan agama Islam. Baik, mohon dirapikan tempat duduknya yang sebelah pojok. Ya, Saudara Rusman, tolong diperbaiki tempat duduknya. Yes, ya. Baik, ya, baik. Saudari Elianti, coba bukunya ditutup semuanya dulu. Iya, Pak. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa oleh ketua kelas. Silakan saudara. Halo? Jaringannya kan. Jaringannya payah, Pak. Di kita di hulu ini, Pak. Saya aja keluar masuk, Pak. Munculkah materinya? Muncul sudah, Pak, materinya. Muncul materinya. Muncul materinya, Pak. Oke. Ini kok di sini? Matikan kah rekodnya? Tidak apa-apa Pak Asim. Dan nanti dipotong aja nanti dia. Terlalu besar dia capek nanti. Terlalu besar. Iya. Motongnya itu. Ya dian aja. Di pause aja kan. Oh, hang dua deh. Hadir. Hadir, Pak. Macet lagi. Baik, saudari Imrohimah hadir? Hadir, Pak. Baik ya, Bapak sudah absen semuanya. Satu yang tidak hadir dan semuanya sudah hadir. Baik, anak-anak yang insya Allah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, Bapak ingin merefresh kembali pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, dan ini perlu agar kita bisa masuk pada pelajaran yang baru ini, bisa memahami lagi tentang pelajaran kita pada kesempatan ini. Baik, pertanyaan pertama Bapak tunjukkan yang di pojok sana ya, saudara Rahim. Hadir saudara Rahim ya? Hadir, Pak. Baik. Pelajaran pertemuan yang kemarin kita tentang rukun Islam. Coba sebutkan rukun Islam. Rukun Islam. Ada Saya 5. lupa, Pak. Aduh. Benar-benar cahaya. Terang. Ingat, yang pertama adalah membaca Syahadat, Pak. Baik, cukup. Baik. Oke, kita akan masuk pada pelajaran yang selanjutnya. Anak-anak, pada pelajaran ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, yang mana sholat ini nanti juga akan setelah sholat kita lakukan adalah berzikir. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini nanti semuanya insya Allah pada akhir pembelajaran kita akan memahami makna sholat, kemudian rukun-rukun sholat, hakikat sholat, kemudian dengan makna zikir, kemudian hakikat zikir dan manfaat zikir, insya Allah akan kita pahami. Baik, untuk itu mari perhatikan anak-anak, kita konsentrasi secara menyeluruh tentang diri kita. Baik,
Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu. Kita biasakan diri kita membaca Al-Qurannya. Kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ayat 1 sampai 2 saja. Ya, bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, cukup. Kita alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada saat ini adalah tentang sholat. Sholat adalah secara bahasa doa. Artinya. Kemudian secara istilah adalah a'malun, perbuatan yang dilakukan diawali dengan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Itu adalah sholat secara istilah. Jadi sholat ini tentunya anak-anak ada yang namanya rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat ini ada 13 anak-anak ya. Ada berapa? Ada 13. Baik. Sebelum menjelaskan, apakah ada dari kalian yang tahu rukun sholat yang pertama? Ya. Ada yang tahu rukun sholat yang pertama? Angkat tangan. Niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat. Alhamdulillah, bagus ya. Baik. Kemudian niatnya itu kita baca usolli, misalkan kita akan melaksanakan sholat dulu. Kalau rukun ini tidak kita laksanakan anak-anak di dalam sholat, maka sholat kita batal secara hukum, tidak diterima, tidak sah. Kalau salah satu rukun ini kita tidak laksanakan, maka sholat kita batal. Yang pertama adalah niat. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur anak-anak, kita membaca usolli, maka kita posisi kita berdiri, ya, berdiri. Jika mampu berdiri ini jika mampu anak-anak ya. Setelah niat berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka kita boleh sholat dalam keadaan posisi duduk. Boleh di kursi, boleh di lantai. Macet hemat. Bisa menerima, maka kita akan disolatkan anak-anak ya. Itu perlu kita tahu. Maka berdiri sebagai salah satu rukun dalam sholat. Kemudian yang ketiga, ketika kita niat, kemudian kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, perhatikan ya. Membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka letakkan tangan kita di telinga, kemudian letakkan di dada, itu kemudian tangan posisi kanan di atas. Allahu Akbar. Disunahkan kita membaca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Kemudian ada yang bisa, ada yang hafal, misalnya ada yang hafal? Ya, hafal ya. Baik. Nanti pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bacaan-bacaannya. Kita membahas tentang kemudian setelah kita membaca takbiratul ihram, rukun yang selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini sebagai rukun anak-anak. Kalau tidak membaca suratul Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah, kita disunahkan, ini sunnah, membaca surah-surah al-maqturat atau surat-surat yang pendek, misalkan al-ikhlas, bunyinya qul huwallahu ahad, Allahus samad,
atau Al-Falaq atau An-Nas boleh. Al-Baqarah boleh. Bacanya yang pendek-pendek saja. Kemudian setelah membaca Fatihah, membaca surah, kemudian rukun selanjutnya adalah kita ruku. Kita setelah membaca surah ruku, Allahu Akbar. Nah, ruku ini adalah posisinya seperti ini ya. Kalian lihat, kita yang mereka seperti itu. Kemudian setelah itu kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Baca apa? Gimana? Coba kita baca. 1, 2, 3. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdihi. Terima kasih. Bagus. Alhamdulillah kalian paham semua ya. Kemudian kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, pada masing-masing gerakan itu anak, saat kita ruku itu harus diiringi dengan tumak nina. Karena tumak nina itu sebagian dari rukun juga. Jangan kita sholat seperti matoknya ayam, kata Rasulullah. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jangan begitu. Maka kita laksanakan sholat dengan tumak nina. Allah